Halo anak-anak ibu, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pembelajaran kali ini bertemu lagi dengan Ibu Reslina Wati Hutagalung yang akan memaparkan materi Bahasa Indonesia kelas 7 yaitu tentang fabel. Anak-anak ibu, silakan dibuka bukunya pada halaman 193. Nah, anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sejenak, berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, pada bukumu, halaman 193, kita akan mempelajari tentang ciri fabel dan legenda. Nah, diharapkan nanti anak ibu setelah mempelajari materi ini dapat membedakan atau mengetahui antara ciri fabel dan legenda. Sebelum ibu menjelaskan apa itu fabel, silakan anak ibu dibaca cuplikan dari fabel berikut. Nah, di dalam fabel itu terdapat kita lihat kalau kita perhatikan ada di situ tokoh yang bernama si belalang dan semut ya. Yang mana si belalang ini dapat berbicara dan bisa bertingkah seperti manusia. Nah, apa itu fabel? Fabel sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu fabulat. Yang mana fabel ini merupakan cerita yang diperankan binatang dengan watak dan perilakunya seperti manusia. Nah, bisa kita perhatikan kembali di dalam cuplikan teks ya. Di sana ada beberapa tokoh, ada 2 tokoh ya, yaitu belalang. Nah, sedangkan tadi pengertian dari fabel itu adalah cerita yang diperankan oleh binatang. Ya, betul di sini adalah pemerannya belalang dan si semut. Dan mereka bertingkah seperti manusia. Nah, di sini dapat kita lihat belalang tertawa terpingkal-pingkal, ya kan? Nah, di situ adalah hanya manusia yang tertawa ya. Pernah kamu mendengar suara binatang tertawa? Tentu sama sekali tidak ya kan? Nah, kemudian di sini kita lihat lagi si semut bekerja keras menyiapkan makanan pada musim dingin, ya kan? Supaya mereka katanya tidak mati kelaparan. Nah, itu adalah perilaku manusia. Nah, tahukah kamu kalau fabel itu berkembang pada abad pertengahan? Ya. Nah, koleksi fabel dibuat pada akhir abad ke-12 oleh Marin de France. Oke, kita lanjut ciri-ciri fabel. Nah, seperti tadi, di dalam teks fabel bisa kita lihat bahwa di sana ada sekumpulan belalang, ya kan? Seorang belalang atau seekor belalang dengan sekumpulan semut, ya kan? Nah, di sana mereka sedang berbicara. Oke, berarti di dalam fabel terdapat tokoh binatang ya. Itu dia ciri-ciri yang pertama, tokohnya binatang. Kemudian ciri yang kedua adalah wataknya seperti manusia. Nah, bisa kita lihat tadi bahwa di dalam cuplikan teks itu si belalang tertawa, si semut bekerja. Nah, itu adalah seperti watak manusia. Kemudian konflik di dalam cerita diambil dari kehidupan manusia. Ya kan? Nah, konflik bisa disebut juga dengan masalah ya, diambil dari kehidupan manusia.
Yang mana di dalam cuplikan teks tadi adalah kehidupan si belalang yang malas tidak mau bekerja dan si semut yang bekerja keras untuk menyiapkan makanannya di kala musim dingin nanti. Kemudian ada latar tempat. Anak ibu, dalam semester pertama kemarin kita sudah mempelajari latar tempat ya, latar waktu dan latar suasana, yang mana tempat itu menyatakan tempat di mana cerita itu berlangsung, sedangkan latar waktu adalah waktunya, apakah siang hari, malam hari, ya kan? Nah, kemudian latar suasana, dia menunjukkan suasana hati di dalam cerita. Kemudian memiliki amanat atau moral, ya, memiliki pesan moral dan disebut juga dengan memiliki nasihat dia anak ibu. Nah, itu dia ciri-ciri dari fabel ya. Sedangkan legenda merupakan cerita rakyat yang ada di masyarakat dan berhubungan dengan suatu peristiwa. Peristiwa tersebut bisa melahirkan suatu asal-usul, suatu nama daerah, atau hal-hal yang berkaitan dengan alam. Nah, mungkin anak ibu pernah mendengar beberapa legenda yang ada di Sumatera Utara, contohnya legenda Danau Toba, legenda Batu Gantung, legenda Putri Runduk. Nah, kalau kamu perhatikan di dalam legenda dan fabel itu sangat berbeda ya. Yang mana di dalam fabel tadi tokohnya adalah hewan atau binatang, sementara di dalam legenda ini sudah diperankan oleh manusia. Walaupun ada sebahagian tokoh sampingannya hewan, ya kan, atau tokoh pendamping disebut ya anak ibu. Kemudian di sini ada beberapa contoh legenda di Sumatera Utara, yaitu Danau Toba, Batu Gantung, Putri Rondo. Nah, mungkin saja kamu sudah mengetahui ya cerita-cerita berikut ini. Apa sih ciri-cirinya? Yaitu tokoh di dalam cerita memiliki kesaktian. Ya, hampir sama dengan eh, cerita yang sudah kita pelajari di semester 1. Masih ingatkah anak ibu? Cerita apakah itu? Yang tokohnya memiliki kesaktian? Ada yang masih ingat? Nah, silakan anak ibu dibuka bukunya lagi ya. Kemudian terdapat unsur keajaiban di dalam cerita. Dihubungkan dengan hal-hal gaib. Kemudian yang keempat, terdapat unsur sejarah dan sejarahnya dianggap benar. Nah, ini dia yang membedakan ya dengan cerita lainnya. Terdapat unsur sejarah dan ceritanya dianggap benar. Ya. Kemudian memiliki amanat. Nah, tentu saja baik itu fabel dan legenda sama-sama memiliki amanat ya. Nah, itu dia anak ibu perbedaan antara legenda dan fabel. Silakan kamu simak lagi, kamu baca lagi bukumu, yaitu tentang fabel dan legenda ada pada halaman 193 dan 202. Nah, kebetulan di dalam buku kita tidak terdapat legenda ya. Nah, Ibu ambil ini dari referensi lain. Silakan anak Ibu nanti kita diskusikan apa yang kurang dipahami. Oke anak ibu, yang menjadi tugasmu adalah silakan kamu cari perbedaan antara legenda dan fabel ya. Tugasmu untuk hari ini mencari perbedaan antara fabel dan legenda. Oke, selamat pagi.